Shalom adik-adik. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Wah, adik-adik, ingat loh Kak Merdi mau nanya sesuatu nih. Hari ini hari apa ya? Wah, ada yang jawab. Hari Minggu. Wah, hebat, semua masih ingat ya. Hari Minggu hari kita untuk memberikan waktu untuk Tuhan, untuk memuji Tuhan. Walaupun kita di rumah kita masing-masing ya adik-adik. Nah, saat ini sebelum kita memuji Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia telah lahir ke dunia untuk menebus setiap dosa kita. Dan kita harus patut mengucap syukur kepada Dia, yaitu kepada Tuhan Yesus yang hidup dalam hidup kita. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau baik, sungguh amat baik dalam hidup kami. Kami mengucap syukur, kami tiba hari ini untuk memuji, memuliakan Tuhan. Walaupun di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya ada Tuhan Yesus yang hadir di rumah kami, di hati kami, di tempat kami duduk saat ini untuk beribadah. Tuhan Yesus, tolong mampukan kami supaya kami fokus untuk memuji Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya kami siap untuk memuji Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Adik-adik udah siap memuji Tuhan nih ya, udah ada di depan kameranya, udah lihat video YouTube Sekolah Minggu untuk beribadah online. Nah, mari kita memuji Tuhan ya. Kita semangat untuk memuji Tuhan. Oke adik-adik, masih semangat memuji Tuhan? Semangat. Begitu kita memuji Tuhan, kita katakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Hosana
Ayo kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo kita sungguh-sungguh menyembah, memuliakan nama Tuhan. Shalom adik-adik semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Puji Tuhan, semuanya sehat, semuanya diberkati, tambah gemuk, tambah besar ya. Puji Tuhan adik-adik, tidak terasa kita sudah berada di ujung tahun 2020. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus Allah Immanuel, Allah yang selalu bersama dengan kita. Sekalipun sejak bulan Maret kita berada di tengah-tengah pandemi virus corona. Kita tidak bisa pergi ke sekolah, kita tidak bisa pergi bermain dengan teman-teman. Kita harus tetap di rumah saja, tapi kita bersyukur kalau Tuhan tetap melindungi kita. Sebab itu kita akan berdoa terlebih dahulu yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ayo semuanya sikap berdoa yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Engkau Allah Immanuel, Allah yang selalu
bersama-sama dengan kami. Dan hari ini Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau yang berbicara kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik, kakak mau tanya. Siapa yang pernah pergi ke kebun binatang? Banyak yang sudah pernah pergi ke sana. Terus siapa yang pernah pergi ke taman safari? Banyak juga. Apa yang kalian lihat di sana? Ada binatang yang badannya besar, gemuk, terus belalainya panjang. Binatang apa itu? Gajah. Ada lagi binatang yang tinggi, kurus, tapi lehernya panjang, cantik binatangnya. Binatang apa itu? Jerapah. Ada lagi yang loreng-loreng. Apa itu? Harimau. Ada juga yang suka mengaum. Apa itu? Namanya singa, si raja hutan. Adik-adik, kita akan belajar hari ini dari seekor binatang. Binatangnya nggak besar, nggak seperti gajah, nggak seperti jerapah yang tinggi, nggak seperti singa yang galak. Tapi ada seekor binatang yang kecil. Oke, kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan baca di dalam kitab Amsal. Amsal pasal yang ke-30 ayat yang ke-24. Kita akan baca ya. Ada 4 binatang terkecil di bumi yang sangat cekatan. Terus kita akan baca ayat yang ke-26. Kita akan belajar hanya 1 binatang. Ini ada 4 binatang tapi kita belajar 1 dulu. Ayat yang ke-26, pelanduk bangsa yang lemah, tetapi yang mendirikan rumahnya di bukit batu. Oke adik-adik, kalian tahu apa itu binatang pelanduk? Pelanduk kita lebih mengenalnya dengan kancil. Satu bangsa dengan kancil. Kalau mama-mama mungkin tahu ya. Dulu waktu kakak kecil ada lagu kancil. Ada cerita tentang kancil yang suka mencuri katanya. Tapi hari ini kita tidak belajar dari kancil yang suka mencuri. Ya, adik-adik, pelanduk atau kancil adalah binatang yang kepalanya seperti tikus, tapi badannya seperti rusa. Hanya dia tidak punya tanduk. Pelanduk atau kancil ini binatang yang kecil, tidak seperti gajah yang tinggi atau harimau yang badannya kekar. Pelanduk ini binatang yang tingginya hanya sekitar 19 cm, paling tinggi itu 60 cm. Di tengah-tengah hutan, kancil ini termasuk binatang yang lemah. Karena itulah kancil biasa bersembunyi atau membuat rumahnya di antara bebatuan, di antara bukit batu, supaya kalau ada predator atau hewan pemangsa yang akan menyerangnya, dia bisa cepat-cepat masuk ke rumahnya yang ada di bukit batu, yang ada di antara bebatuan yang keras. Kancil atau pelanduk ini, dia juga punya kehebatan. Kalau ada bahaya, dia akan segera menghentakkan kakinya. Dalam 1 detik dia bisa hentakkan sampai 7 kali tak 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 tak, untuk memberi kode kepada teman-temannya kalau ada bahaya. Kancil menyadari atau pelanduk menyadari bahwa dia binatang yang lemah.
setiap saat predator atau pemangsa atau hewan-hewan yang lebih kuat dari dia bisa saja memakan dia. Kalau di hutan, ya kan binatang tidak dikandangin, jadi semua bebas mencari makan, termasuk memakan binatang yang lebih kecil. Pelanduk ini karena menyadari dia binatang yang lemah dan kecil, dia tahu dia harus mendirikan rumahnya di bukit batu. Adik-adik, seperti pelanduk atau kancil ini, mungkin kita berpikir, mungkin kalian berpikir, aduh aku anak masih kecil. Aduh, di tengah-tengah virus corona, bagaimana supaya aku aman, supaya kita aman? Belajar dari pelanduk ini yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kita bisa tetap aman kalau kita berlindung kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah gunung batu kita. Ayo, sekarang kita akan buka di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-91 ayat yang ke-9. Kita akan baca bersama-sama. Sebab Tuhan adalah perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Adik-adik, apapun yang terjadi di sekeliling kita, kita akan tetap aman kalau kita berlindung kepada Tuhan, kalau kita hidup dekat dengan Tuhan. Sebab itu, kalian tidak perlu takut. Kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021. Mungkin masih ada virus corona. Mungkin kita belum boleh pergi sekolah. Mungkin kita belum boleh banyak melakukan kegiatan. Belum boleh, bahkan pergi ke sekolah minggu juga belum boleh. Tapi selama kita hidup dekat dengan Tuhan, kita akan tetap merasa aman. Bagaimana hidup dekat dengan Tuhan? Kita rajin berdoa. Setiap bangun pagi, kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Waktu mau tidur, kita juga berdoa, meminta perlindungan kepada Tuhan. Waktu mau pergi, waktu mau apapun yang kita kerjakan dan lakukan, kita tetap minta penyertaan dan perlindungan Tuhan. Selain berdoa, kita juga harus tetap rajin membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, membaca renungan harian. Terus kalian juga harus tetap rajin mengikuti ibadah seperti sekarang, seperti saat ini. Kita mengikuti ibadah online. Sekalipun ibadah online, tapi kita percaya bahwa Tuhan kita maha hadir. Sekalipun kita tidak bisa berkumpul di satu tempat, kita percaya dimanapun kita berada, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Dan selain itu, kita juga harus tetap menjaga kesehatan dengan rajin berolahraga, makan makanan yang sehat, makan buah, makan sayur, kurangi jajan yang tidak sehat, dan tetap patuhi protokol kesehatan dengan tetap memakai masker. Harus tetap rajin mencuci tangan. Setelah melakukan sesuatu atau mau mengerjakan sesuatu, kita harus rajin mencuci tangan di air yang mengalir. Dan jangan lupa juga harus tetap menjaga jarak dengan teman-teman kita. Jangan terlalu dekat-dekat supaya kita tidak saling menularkan virus. Nah, adik-adik, jadi sekalipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari depan kita, sekalipun kita seperti pelanduk binatang yang lemah, tapi ketika kita berlindung kepada Tuhan Yesus,
Dia adalah gunung batu kita. Dia tempat perlindungan kita. Di dalam perlindungannya kita akan tetap aman. Oke? Oke, sekarang kita akan menghafalkan ayat. Mazmur 91 ayat yang ke-9. Untuk kelas Indria bagian A saja. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu. Untuk kelas Pratama dan Madya dilanjutkan sampai selesai. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Nah, adik-adik, selama kita hidup dekat dengan Tuhan, mematuhi protokol kesehatan dan menjaga kesehatan, maka kita akan tetap aman di dalam perlindungannya. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kembali mengingatkan kami untuk kami tetap berlindung kepadamu, tempat perlindungan kami. Di tengah-tengah situasi yang ada saat ini Tuhan, rasa aman kami hanya ada di dalam perlindungan Tuhan. Sebab itu ini hidup kami persembahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa tetap memakai masker. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.